Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS minggu depan. Oke, jadi ini adalah ya materi terakhir tentang etika wirausaha ya. Oke, nah kita akan membahas tentang di dalam pertemuan kali ini tentang etika ya, etika wirausaha atau etika bisnis. Nah, seperti kita ketahui nanti ketika kita terjun di lapangan atau berbisnis lah ya, itu kan kita itu bersaing ya dengan dengan orang lain, dengan kompetitor. Kita seringkali kita ini dalam bisnis itu tidak selalu apa ya tidak selalu mulus ya, tidak selalu fair gitu. Banyak sekali kaidah-kaidah, mungkin cara-cara yang digunakan. Seringkali kita harus sikut-sikutan gitu ya, dan lain-lain lah. Tapi secara ideal kita harus punya etika atau dasar moral ya. Etika itu ketika kita berusaha atau nanti entrepreneur ya. Nah, makanya kita akan bahas ini yang paling salah satu faktor yang penting juga ya di dalam wirausaha atau dalam bisnis ya, karena nanti ketika kita tidak punya etika, menghalalkan segala cara, ya itu juga akan terpengaruh pada brand kita ya. Jadi dalam bisnis itu brand image itu yang paling salah satu lah yang paling penting ya, harus dijaga. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, nah itu akan merusak reputasi brand kita atau image produk kita, itu akan rusak. Nah, itu akan sangat susah nanti untuk diperbaiki jika itu terjadi ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pengertian etika ya. Terus faktor yang mempengaruhi etika, etika dan norma bisnis, terus prinsip etika dan pelaku bisnis, terus standar etika ya, standarnya nanti kita akan bahas, terus tanggung jawab perusahaan sama study case. Oke, kita masuk dulu ke pengertian etika ya. Jadi apa sih yang namanya etika? Kadang sering kali kita dengar ini kata etika, tapi ya kadang sering juga kita agak bingung tentang apa sih yang dimaksud dengan yang namanya etika tersebut ya. Nah, etika adalah suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan salah, dan merupakan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Jadi ini adalah biasanya nanti etika itu berkaitan dengan moral ya. Jadi ya bisa berkaitan dengan benar, salah atau baik, buruk. Ya sekitar itu gitu. Jadi ada di daerah kadang-kadang nggak to itu baik dan to itu benar gitu. Jadi kadang-kadang ada di gray area gitu, ada di tengah-tengah, ada di sekitaran benar sedikit salah gitu ya. Nah, itu etika ya. Jadi memang tidak ada apa ya rumus khusus atau kebenaran yang mutlak, ini pasti benar yang ini pasti salah, nggak ada. Jadi di etika yaitu yaitu apa ya di daerah-daerah situlah. Jadi nggak terlalu benar, nggak terlalu salah, agak di tengah-tengah gitu ya. Jadi nanti kan kita bahas seperti apa sih etika itu ya. Nah, untuk keputusan etik adalah satu standar yang benar mengenai perilaku standar gitu ya. Maksudnya ya ada juga kan kebenaran-kebenaran universal.
Nah ini memang etika ini adalah salah satu cabang dari filsafat ya, ada filsafat etika. Memang kalau ditarik ke filsafat mungkin agak pusing nantinya mungkin ya. Eh, ya bisa singgung-singgung sedikit lah nanti mungkin apa namanya agar lebih apa ya lebih ya lebih inilah ya lebih kita lebih mengerti sedikit banyak tentang etika. Nah, ya ini keputusan etik. Jadi memang etika itu menyangkut tentang moral ya. Jadi baik buruk, eh, benar salah, tapi memang tidak selalu apa namanya benar banget atau salah ya skala sekali gitu. Itu yang dinamakan moral. Jadi moral mungkin dianggap di Indonesia salah, di orang lain di negara lain mungkin benar gitu ya. Jadi itu tergantung juga budaya juga salah satu pengaruh pada etika. Tetapi memang ada beberapa apa namanya keputusan etik misalnya kebenaran-kebenaran universal ya. Jadi yang dianggap baik secara universal juga ada gitu kan, menolong orang itu kan dimanapun, saya rasa dimanapun di agama apapun itu dianggap pasti baik ya. Ada kebaikan-kebaikan universal, terus kejelekan juga ya, keburukan itu juga kan ada nilai universal ya di negara manapun, di apa namanya di agama apapun. Saya rasa misalnya apa ya kejelekan gitu ya, ya misalnya membunuh orang atau membunuh binatang itu kan sama ya, saya rasa itu di negara apapun terus di agama apapun itu adalah perbuatan yang tidak baik ya gitu. Jadi ada yang benar standar mengenai suatu perilaku ya. Nah jadi di apa namanya etika bisnis juga nanti seperti itu, ada di apa namanya di etika-etika bisnis yang baik ya, ada etika-etika bisnis yang tidak bagus gitu. Jadi ada standar-standar tertentu. Nah, etika bisnis adalah upaya untuk membangun kepercayaan ya antara anggota masyarakat dengan perusahaan dan merupakan elemen yang sangat penting dalam membuat keberhasilan bisnis dalam waktu yang panjang ya. Jadi kalau kita berbisnis dengan membangun kepercayaan antara anggota masyarakat, antara customer, antara apa namanya dan ruang lingkup bisnis itu, nah itu akan membuat keberhasilan bisnis yang jangka panjang. Karena seperti kita ketahui, kita bisnis tidak bisa berdiri sendiri. Itu akan melibatkan sekali banyak pihak ya, banyak orang. Misalnya dari supplier, pihak supplier, terus pihak apa produksi, terus apa marketing, masyarakat juga, ya banyak sekali elemen pemerintahan mungkin dan lain-lain. Nah jadi ketika kita mau membuat bisnis yang jangka panjang, nah itu kita harus membangun kepercayaan antara ya anggota masyarakat, perusahaan dan elemen-elemen yang uh, ya yang ada kepentingannya dalam bisnis kita ya. Nah, etika bisnis mencakup hubungan antar perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya, ada investor ya, terus konsumen, pegawai, kreditur, pesaing dan lain-lain. Nah, oke lah mungkin yang konsumen, pegawai, kreditur, nah dan lain-lain. Nah, ini kalau kita uh, dengan misalnya dengan pesaingnya harus seperti apa? Seperti halnya juga apa namanya ya bersaing ya, kita bersaing secara sehat harusnya ya. Tapi memang dalam bisnis, dalam kenyataannya eh, tidak selalu seperti itu ya. Apa namanya walaupun banyak sekali saya cerita-cerita misalnya dari orang-orang ya, banyak sekali mereka itu di kadang bisnisnya hancur ya, itu ditipu atau ya di ininya sama orang dekat, bahkan temannya, bahkan ada yang saudaranya juga gitu ya. Jadi apa namanya sering sekali juga bahwa bukan hanya
pesaing yang harus kita waspadai, tapi memang apa namanya, seperti orang-orang yang kadang kita percayai tapi malah apa ya, menginikan kepercayaan dari kita. Nah itu juga yang apa namanya, terjadi dalam bisnis seringkali. Kadang mungkin di benak kita, masa sih misalnya saudara sendiri tega gitu ya nipu saudara sendiri, atau mungkin anaknya, bapaknya dan lain-lain. Dia secara teori, mungkin secara logis, kadang-kadang kita suka tidak percaya ya. Tapi sering kali banyak sekali kejadian ya dalam usaha, yaitu seringkali yang apa namanya membuat bahkan yang membuat hancur itu bukan pesaing ya, tapi biasanya yaitu orang-orang dalam yang misalnya dipercayai tapi mengingkari kepercayaannya itu gitu ya. Nah, ada dua jenis stakeholder yang berpengaruh pada perusahaan ya. Ada internal stakeholder, itu ya internal, investor ya, karyawan, manajemen, pimpinan dan lain-lain. Yang kedua eksternal stakeholder, ada pelanggan, ada asosiasi dagang, kreditur, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan kelompok khusus yang berkepentingan dengan perusahaan. Nah, jadi itu ada internal stakeholder, ada eksternal stakeholder. Walaupun di internalnya bagus, tapi kalau misalnya hubungan dengan pelanggan tidak bagus, dengan kreditur, dengan supplier, pemasok, dengan pemerintah, saya rasa itu akan sulit juga untuk berkembang ya, karena kita misalnya tanpa pelanggan ya kita mau jual ke siapa ya, tanpa pemasok kita mau produksi apa gitu ya. Jadi memang akan menjadi semakin besar perusahaannya, akan semakin kompleks ya. Makanya nanti kan ketika semakin besar perusahaannya harus ada bagian humas, ada bagian apa segala macam ya, karena memang ketika sudah besar perusahaan akan berurusan lagi dengan banyak sekali apa namanya, ya banyak sekali hubungan dengan eksternal, bukan hanya pelanggan, nanti kan dengan kreditur, dengan supplier, dengan pemerintah, dengan masyarakat umum dan lain-lain gitu ya. Oke, ini faktor yang mempengaruhi etika ya. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi etika. Yang pertama, culture different. Nah, ini yang sangat umum ya. Jadi perbedaan budaya, nah itu salah satu yang berpengaruh pada etika. Misalnya gini, apa namanya, Anda ke Bali misalnya ya. Di Bali itu misalnya ada apa namanya, kan suka banyak ini ya, orang asing atau kita sebut bule ya, orang asing yang apa namanya, biasanya di pantai kan mereka berjemur ya. Nah mereka berjemur biasanya kan ya pakai apa namanya, baju renang, nggak tahu misalnya apa namanya, hanya apa namanya, hanya dalamannya aja gitu kan, mereka hanya pakai seperti itu. Nah menurut budaya kita misalnya, atau budaya timur lah gitu ya, itu kan tidak sopan ya, apa namanya ya, tidak bagus gitu ya, tidak baik. Nah tapi menurut mereka itu masih baik gitu, masih pakai apa-apa, masih pakai sesuatu itu masih baik. Kalau tidak baik itu menurut mereka, di culture mereka itu kalau misalnya tidak pakai apa-apa misalnya, walaupun itu juga ada perdebatan gitu ya. Nah tapi katakanlah seperti itu ya. Jadi yang pertama ada culture difference, perbedaan budaya. Jadi yang dianggap di satu budaya baik belum tentu dianggap baik di budaya yang lain gitu ya. Ada culture difference ya. Bukan hanya ya katakanlah dengan luar ya. Indonesia itu sebenarnya kalau belajar budaya itu lebih enak di Indonesia. Bayangkan kita punya berapa puluh budaya ya, di
Jangankan di luar Jawa, di Pulau Jawa saja itu kan budayanya sudah beda-beda ya. Misalnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau orang-orang di Solo dengan orang-orang Cirebon itu beda. Walaupun misalnya masih di dekat gitu ya, masih maksudnya budayanya nggak terlalu jauh gitu ya, nggak seperti budaya Batak. Tapi budaya misalnya di orang-orang di Solo atau Jogja dengan budaya orang-orang Pantura, Pantai Utara, misalnya Cirebon, Kuningan dan sebagainya, itu sudah berbeda gitu ya. Misalnya orang Jawa Barat dengan orang Jakarta, dengan orang apa Pandeglang misalnya, atau apa apa Tangerang ke sana misalnya, itu udah berbeda juga ya. Jadi di Indonesia lah tempat kita belajar culture itu, budaya itu sangat sangat gampang, karena kalau di luar negeri itu satu negara itu budayanya relatif sama. Katakanlah Cina, Jepang, satu negara pasti sama budayanya gitu kan. Cina pasti sama budayanya, terus Amerika kurang lebih sama pastinya. Negara-negara lain, satu negara itu pasti mayoritas sama. Tapi kalau di Indonesia itu, satu negara itu kita terdiri dari beberapa suku bangsa gitu ya, beberapa puluh suku bangsa, mungkinnya budaya yang berbeda-beda, dan itu itu kita bisa mengasahnya gitu kan di negeri kita sendiri. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan ya. Jadi ya itu tadi ya, orang yang pengetahuannya sedikit tentang budaya lain, atau ya itu akan berbeda juga ya. Misalnya gini, ya, misalnya tentang komunikasi bisnis ya. Misalnya kita mau berbisnis dengan orang Cina ya. Uh, Orang Cina itu berbeda dengan orang Eropa atau orang Amerika ya. Kalau orang Amerika itu kita harus straight to the point ya. Biasanya mereka lebih straight to the point. Harus argumen kita atau apa yang kita katakan itu harus didukung dengan data atau fakta misalnya. Nah, tapi dengan orang Cina, mereka tidak terlalu mementingkan itu. Yang mereka pentingkan adalah hubungan, atau dalam istilah orang Cina itu disebut guangxi ya. Jadi hubungan yang didahulukan, karena biasanya orang Cina itu pengen ketika mereka berbisnis itu mereka harus trust dulu, percaya dulu. Saya tahu siapa Anda tahu siapa saya, ada hubungan saling kenal segala macam. Terus mereka ingin panjang gitu ya. Bisnis itu nggak hanya satu kali itu gitu ya. Jadi kalau mereka sih seperti itu. Nah makanya ketika kita akan berbisnis dengan orang Cina, itu ketika kita pertama kali bertemu itu, kita jangan dulu membahas tentang bisnis ya. Kalau orang Amerika pasti mereka langsung datang, langsung talk to the point gitu, bisnis, kita mau bisnis apa segala macam. Kalau di orang Cina enggak, kita bicara dulu misalnya tentang apapun, perjalanan, tentang keluarga, bahkan segala macam. Bahkan bisa sampai kita ketemu satu, dua, atau ketiga kali baru ngomongin bisnis gitu ya. Jadi ya mereka kekeluargaan, guangsi atau hubungan yang lebih diutamakan dalam bisnis gitu ya. Yang ketiga, organizational behavior, perilaku organisasi. Jadi budaya organisasi juga kan berbeda-beda, setiap perusahaan beda ya. Perusahaan dulu dengan perusahaan sekarang, atau misalnya perusahaan startup IT sekarang, itu perilaku organisasinya berbeda ya. Perusahaan yang dulu misalnya katakanlah perusahaan dulu lah, Nike mungkin itu masuk perusahaan dulu ya, atau perusahaan dulu lah. Itu biasanya lebih rigid gitu ya, lebih lebih mereka lebih inilah,
ya lebih kaku gitu ya, lebih apa namanya, terhadap atasan harus tunduk dan lain-lain. Nah, tapi misalnya seperti perusahaan-perusahaan sekarang lah, Gojek mungkin ya, Grab, atau misalnya kayak Google saja misalnya, mereka kalau kalian coba lihat saja di YouTube ya, seperti apa namanya, layout misalnya kantornya, terus perilaku apa kerjanya, perilaku organisasi segala macam. Misalnya kalau di Google itu mereka apa budaya organisasinya lebih ke high trust culture. Jadi apa mereka itu kalau misalnya anda itu misalnya tugasnya A gitu ya, ya silahkan aja itu tugas anda gitu ya. Apa namanya, anda mau ngerjainnya di rumah, mau ngerjainnya di kantor, mau apa namanya, mau ngerjainnya sambil apa, mau gimana terserah anda, yang penting kerjaannya beres gitu, ada tanggung jawab itu mereka percayakan gitu ya. Itu high trust culture gitu, jadi nggak perlu diliatin gitu ya, ada supervisornya liatin ini harus beres harus gini. Enggak, pokoknya ini kerjaan anda, mau anda kerjain di sambil tiduran kek, sambil ngapain kek, sambil renang, sambil apa, yang penting kerjaannya beres. Nah, karena mereka high trust culture. Nah, itu eh, beda ya. Jadi ya apa yang baik di satu perusahaan belum tentu baik di perusahaan yang lain. Jadi ada perilaku organisasinya ya. Nah, ada kode-kode etik perusahaan ya. Apa namanya? Setiap perusahaan punya visi dan misi tersendiri ya. Ada yang apa namanya, menjaga melestarikan lingkungan juga, misalnya kayak apa produk, aku jadi lupa. Produk apa namanya, produk-produk body shop ya, itu dia lebih ke melestarikan dan menjaga lingkungan misalnya ya, menghindari konflik, penyogokan, menguntungkan keselamatan. Nah, itu ada kode-kode etik perusahaannya gitu ya. Jadi kita bisa tahu perusahaan yang apa ya, lebih care terhadap karyawannya dan lain-lain ya. Oke. Nah, pentingnya etika bisnis itu reputasi perusahaan yang bersatu, goodwill ya. Goodwill itu niat baik ya. Jadi ya ada banyak juga perusahaan yang tidak punya niat baik ya. Itu tadi ya, mungkin mereka hanya cari untung, tidak punya goodwill misalnya tentang apa melestarikan lingkungan dan lain-lain. Nah, competitive advantage, keunggulan untuk berkompetisi ya. Jadi ketika kita punya uh, apa namanya, ya kita berperilaku baik lah gitu ya. Kita misalnya ada apa konsumen yang komplain, terus kita hadapi dengan apa namanya, dengan suka hati dan lain-lain, itu jadi bagus lah gitu. Jadi kita punya kelebihan dari yang lain. Tingkatan 3 norma etika, ada law ya, ada apa yang paling atas itu apa, hukum ya. Jadi hukum ya memang apa namanya, itu hukum di suatu negara misalnya itu kan beda-beda. Nah, itu juga yang harus kita ketahui ya, ketika kita berbisnis di suatu negara itu kebijakannya pasti beda-beda ya. Jadi kita harus sangat paham dengan apa namanya, hukum ya di negara tersebut ya. Yang kedua, policies dan prosedur ya dari organisasi. Terus moral stance ya, moral dari individu tersebut. Kita masuk ke etika bisnis ya. Nah, ini kelompok stakeholder yang mempengaruhi keputusan bisnis ya. Ada para pengusaha dan mitra, misalnya para petani dan perusahaan pemasok bahan baku ya, organisasi pekerja, ya kan ada wakilnya ya, terus ada penyandang dana, investor dan lain-lain. Oke, kita skip aja yang itu mah ya. Nah, ini ada 3
tipe manajer dilihat dari sudut etikanya ya. Ada manajer, ada yang immoral, amoral, dan moral. Menurut Zimmer, pihak yang bertanggung terhadap moral etika ya adalah ya manajer ya, atau ya atasan ya, karena dia yang paling apa namanya, eh, ya kalau bawahan kan biasanya tergantung atasan ya. Nah, ini ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku ya. Yang paling bagus ya, kejujuran, honesty, terus integritas, loyalty, kesetiaan, janji, kewajaran, keadilan, suka membantu orang lain, hormat, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang teratas yang pertama itu kejujuran. Jadi memang nah ini yang kita bahas misalnya ya gini, kejujuran ya. Nah, kalau kata Socrates ya, Socrates ini Socrates adalah filosof dari Yunani ya, zaman Yunani kuno. Dia apa namanya, salah satu pendiri atau pembahas filsafat etik ya, tentang etika. Nah, menurut Socrates kan ini yang paling pertama kejujuran misalnya ya. Nah, menurut dia bahwa yang baik itu nggak harus jujur banget gitu ya. Jadi jujur, misalnya kita ambil jujur ya, eh yang bagus itu bukan jujur banget atau terlalu jujur, atau yang misalnya nggak jujur, tapi yang di tengah-tengah katanya ya, ada golden mean gitu ya. Jadi misalnya ini jujur banget, jujur sangat jujur, ini bohong lah gitu ya ini. Nah, kalau ada skalanya gitu ya, ini jujur banget, ini tidak jujur. Nah, yang bagus itu adalah yang di tengah-tengah di sini katanya. Jadi nggak terlalu jujur, nggak bohong juga, atau nggak tidak jujur gitu ya, di tengah-tengah ya, yang paling bagus gitu. Nah, apa sih yang di tengah-tengah ini gimana? Nah, misalnya gini contohnya, saya contohin gimana ya, misalnya gini, katakanlah gini, misalnya Anda punya pacar lah gitu ya, biar apa namanya, mudah nih dibayanginnya gitu ya, konsepnya. Nah, suatu waktu apa namanya, Anda ditanya sama pacar Anda, eh yang ini baju ini bagus nggak, di saya jadi kelihatan gendut nggak? Nah, Anda ditanya seperti itu gitu ya. Anda mau jawab jujur sekali atau bohong? Ya bohong gitu ya. Kalau misalnya Anda jawab jujur, sejujur-jujurnya gitu, eh apa namanya? Ya kalau dijawab jujur ya kelihatan gendut gitu ya. Misalnya kalau Anda berjawab jujur, sangat jujur. Kalau bohong misalnya kan, ya nanti ketahuan juga bohong gitu ya, pasti jadi permasalahan. Nah, gimana solusinya? Kata Socrates, itu yang bagus itu yang di tengah-tengah gitu, nggak terlalu jujur, nggak bohong juga gitu ya. Misalnya eh ya kalau baju yang itu sih kayaknya apa namanya, eh kelihatannya pasti agak bikin gendut, coba sih pakai baju yang lain gitu ya, yang warna itu bisa, kalau warna yang gelap jadi nggak terlalu kelihatan, jadi bakal kelihatan kurus misalnya gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu jawaban diplomatis ya. Jadi nggak bohong juga, nggak terlalu jujur juga. Nah, itu yang apa namanya, dalam filsafat etika, yaitu juga yang bagus tuh yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi semuanya juga nggak terlalu jujur, nggak terlalu ini. Nah, misalkan juga dermawan, misalnya Anda karena pengen disebut dermawan, Anda semua harta yang Anda punya dikasihkan pada orang lain gitu ya, dari yang membutuhkan. Anda sendiri yang jadi tidak punya apa-apa, jadi orang miskin juga. Nah, itu tidak bagus katanya. Jadi yang bagus itu ya kita dermawan kepada apa namanya, memberi kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita memberi kepada
sembarangan memberi ya. Jadi orang yang nggak butuh kita beri juga. Nah, itu kan tidak bagus ya. Nah, cara mempertahankan standar etika ya kita harus punya ciptakan kepercayaan ya, trust, terus kode etik ya, secara konsisten, lindungi hak, adakan pelatihan, audit dan lain-lain ya. Nah, tanggung jawab perusahaan itu punya tanggung jawab ya. Lingkungan, nah itu kan makanya setiap perusahaan ketika akan membangun sebuah perusahaan, misalnya membangun pabrik dan lain-lain, itu harus punya AMDAL ya, analisis dampak lingkungan terhadap ketika kita punya suatu usaha misalnya ya. Terus karyawan ya kita harus punya tanggung jawab, kesehatan, gaji mereka dan lain-lain. Pelanggan ya, customer ini juga sangat penting, kita harus punya customer relationship management misalnya. Terus investor, nah investor kan ini misalnya yang pemodal usaha kita ya. Terus yang kelima tanggung jawab terhadap masyarakat juga. Nah, misalnya tanggung jawab terhadap karyawan, misalnya ini contoh-contohnya ya. Kita mendengarkan karyawan kita, minta input, berikan feedback, berikan kepercayaan, imbalan, dan lain-lain. Tanggung jawab terhadap pelanggan, misalnya kita memberi barang atau produk yang bagus ya, dengan harga yang wajar gitu. Nah, ini menurut Ronald, tanggung jawab terhadap sosial ya, terhadap hak pelanggan, hak untuk mendapatkan produk yang aman ya. Kita juga makanya harus ada juga petunjuk penggunaan dan lain-lain, informasi ya, segala aspek, hak untuk mendengar, hak untuk memilih apa yang mereka beli juga, hak keamanan, hak pengetahuan. Nah, ketika kalian bikin juga produk itu harus juga ada misalnya cara penyajian, cara penggunaan, cara perakitan dan lain-lain. Terus harus juga ada misalnya kalau makanan ada kandungannya apa gitu kan, itu harus ada juga. Itu sebagai informasi. Jangan sampai ketika misalnya kan ada mungkin orang yang alergi terhadap zat apa gitu ya, makanya harus dimasukkan gitu ya, misalnya komposisi, misalnya kalau makanan ini apa aja gitu komposisinya dan lain-lain. Ini study case aja. Nah, ini misalnya ya, ini study case dari First Travel ya, ini biro ya, biro umroh dulu ya. Ya ini misalnya kan seperti kalian ketahui bahwa First Travel ini gagal memberangkatkan ribuan jamaahnya. Nah, memang saya rasa dulu ini yang agak harus kita hati-hati juga sebagai sebagai konsumen ya. Kita harus juga tahu harga pasar ya. Jadi kadang atau sering kali kalau kita memang ada suatu suatu tawaran lah ya, produk atau segala sesuatu yang memang katakanlah jauh di bawah harga pasaran, itu kita harus curiga. Karena apa? Kalau dia jauh di bawah harga pasaran, ya untungnya dari mana gitu ya. Orang aja itu ada harga pasaran itu udah sikut-sikutan ya. Ini jauh di bawah harga pasaran, itu kita harus berhati-hati, patut dipertanyakan. Nah, ini kasus First Travel juga gitu kan, dia lebih murah daripada biro-biro ini yang lain kan gitu. Memang ada yang sudah terbang gitu ya, tapi kan nanti itu misalnya gini,
ibadah umroh itu misalnya katakanlah berapa sih? Katakanlah 15 juta lah ya. 15 juta misalnya per orang. Nah, katakanlah first travel itu dia ngeiniin 12 juta gitu ya. Padahal costnya sebenarnya 13 juta. Yang artinya dia harus nombokin 3 juta per orang kan gitu ya misalnya gitu ya. Nah, misalnya yang pertama di ketika mereka yang daftar 13 juta ini yang harga katakanlah harga apa pasarannya 15 juta. Nah, ini mereka bisa terbang ya karena ada menggunakan sebagian dari misalnya ini kloter pertama terbang. Nah, menggunakan subsidi yang si dana yang dari kloter kedua gitu ya. Jadi yang kurangnya diambil dari kloter kedua masukin sini ketutup lah gitu ya. Nah, untuk yang ini yang kloter kedua ngambil dari yang kloter ketiga. Kan terus gitu ya. Jadi apalagi uangnya di apa namanya diinikan juga ya di mah dibeliin segala macam lah gitu. Jadi nah ini salah satu kronologi untuk etika bisnis ya. Nah ini dia. Nah ada pencucian uang yang banyak jemaah yang belum diberangkatkan dan aliran dananya ke sana kemari lah gitu ya. Oke itu saja mungkin tentang tentang etika bisnis dalam pertemuan ke-7 ini.